roh ini diciptakan oleh Allah untuk memberi kehidupan pada makhluk-makhluknya, termasuk manusia, termasuk jin, ya, memberi kehidupan. Kenapa kok manusia itu sebenarnya roh yang diciptakan Allah itu ya tetap suci, roh yang diciptakan Allah, karena energi kehidupan yang diberikan Allah. Kenapa manusia berbuat jahat? Karena di dalam diri manusia kan ada nafsu. Gitu. Kenapa malaikat tidak berbuat jahat? Karena tidak ada nafsu, punya iman, hanya iman yang ada, akal iman, ya tidak ada nafsu. Jadi malaikat itu punya roh, akal iman. Nah. Lelang dakwah, lukisan Old Golden Rose, karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik, yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pengeboran air sumur Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang, sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf. Dana yang dibutuhkan untuk pengeboran sekitar 150 juta rupiah karena lokasi berada di atas bukit dan menembus kedalaman batu keras di atas 100 meter. Selama air mengalir, maka insya Allah pahala akan mengalir juga untuk Bapak Ibu semuanya. Lukisan Old Golden Rose ini dilelang dengan harga Rp8.500.000 saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di Islam itu sudah jelas ya pembedaan mana itu pencipta dan mana itu yang diciptakan. Ya. Yang diciptakan dikatakan makhluk, pencipta tentunya Tuhan. Ya. Diberi nama Allah dalam Islam. Ya. Yang diciptakan Allah itu namanya makhluk. Dan makhluk ini macamnya banyak. Ya, ada manusia, ya. Kemudian ada iblis, setan, ada jin, ada hewan, ada batu, ada tumbuhan. Coba kita amati. Masing-masing ini punya kelebihan, makanya manusia dikatakan yang paling sempurna karena di manusia itu ada dari semuanya. Contoh, manusia itu punya akal, punya rasa, punya roh, tentunya roh ya, punya roh tentunya, roh, kemudian punya nafsu, punya iman, diberi, memang Allah memberi. Sedangkan malaikat itu oleh Allah diberi akal, tidak diberi nafsu, diberi iman. Makanya malaikat tuh selalu berbuat yang baik. Ya. Ya. Juga diberi roh. Ya. Kan? Diberi roh. Begitu juga setan misalnya, iblis. Iblis itu punya akal, punya nafsu, tidak punya iman. Ya tentunya ada roh juga. Ya. Ada roh. Jadi iblis itu punya nafsu, punya akal, tidak punya iman. Memang sama Allah nggak diberi iman. Ada roh dan juga tidak punya bentuk, tidak punya bentuk. Ya. Makanya jin dan setan iblis satu golongan. Sedangkan bicara jin, jin itu diberi roh, punya akal, punya nafsu, ya, jin, punya iman, tidak punya bentuk. Ya. Kalau manusia punya roh, punya akal, nafsu, iman, dan bentuk. Semuanya ada. Iya, semuanya ada. Sehingga manusia bisa jadi iblis. Makanya manusia itu diciptakan lebih sempurna dibandingkan dari makhluk yang lain. Bisa jadi iblis, bisa jadi malaikat, bisa. Nah, gitu. Tergantung nanti yang berperan, yang menguasai jiwa manusia itu sendiri. Sedangkan kalau hewan itu punya roh,
punya bentuk, punya rasa, tidak diberi akal. Roh juga saya kira punya iman mungkin. Iman. Makanya kan iya. ada hewan-hewan yang berzikir pada Allah itu. Iya, betul. Kan itu. Bukti kalau Ya. hewan tidak punya akal, Ustaz. Punya rasa. Iya, tapi tidak punya akal. Iya. Contoh, sapi itu badannya gede, Ustaz. Badannya gede, Iya. mau apa aja bisa. Tapi saya dulu pernah punya sapi, Ustaz. Saya lihat, saya amati saja. Sapi itu kan ditali, ditali. Talinya itu cukup diginikan saja, diputer ke bambu itu. Enggak ditali mati, enggak. Iya. Cuma diputer-puter gini. Sudah, dia enggak ini. Iya. Dia enggak ini, Nggak punya akal. enggak bisa lari. Iya. Hanya rasa. Iya, Makanya kalau orang pencuri sapi itu, iya, biar nggak ketahuan curi sapi, iya. disilet bibirnya itu. Oh, Dia nggak akan berbicara, paling nggak akan berteriak sapinya, paling dia menjilat-jilat darah yang itu. Sehingga makanya pencuri pinter. Curi. Jadi kembali lagi ke makhluk Allah. Kemudian kita bicara roh. iya, iya. Roh itu sebenarnya artinya energi kehidupan. Roh. Silakan lihat di KBBA, Iya. ya, di bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia. Iya. Artinya kehidupan, energi kehidupan. Roh ini diciptakan oleh Allah untuk memberi kehidupan pada makhluk-makhluknya, termasuk manusia, termasuk jin, ya, memberi kehidupan. Kenapa kok manusia itu sebenarnya roh yang diciptakan Allah itu ya tetap suci, roh yang diciptakan Allah, karena energi kehidupan yang diberikan Allah. Kenapa manusia berbuat jahat? Karena di dalam diri manusia kan ada nafsu. Gitu. Kenapa malaikat tidak berbuat jahat? Karena tidak ada nafsu, punya iman, hanya iman yang ada, akal iman, yang tidak ada nafsu. Jadi malaikat itu punya roh, akal, iman. Nah, dalam Islam makanya malaikat itu selalu berbuat yang baik. Makanya dalam Islam kalau taksiran orang Islam, Rohul Kudus, roh suci itu sebenarnya malaikat itu. Malaikat. Ini malaikat. Kemudian jin makanya kali ada perbedaan dengan iblis atau setan. Jin ini punya, ada rohnya tentunya, hidup, ada akal, ada rasa, ada nafsu, tapi tidak punya bentuk, tidak ada bentuknya. Makanya jin itu kadang-kadang dia sering menyerupai hewan, menyerupai orang, gitu lah. Orang-orang yang biasanya dia dekati ada di situ, gitu loh. Dan saya kira jin itu makanannya bunga, kemenyan, ya, ada bunga, kemenyan, bauan minyak misik, safaron, gitu, jafaron itu makanan jin. Yang biasanya dipakai oleh dukun-dukun itu. Jadi dukun itu biasanya kan dia ngasih bunga-bunga, bakar kemenyan, ya, kemudian kasih minyak, Iya. dia manggil dengan batinnya itu datang, dia nyuruh jin tadi itu, ya, jin ini. Dan jin ini sendiri agamanya, ini dari pengalaman saya, karena ya maaf ya saya kadang-kadang ya diskusi, dialog dengan ya jin yang dimasukkan ke orang, media itu, ya. Jin ini punya agamanya berbeda-beda. Ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha, ada yang ateis. Ada yang ateis itu loh. Jadi agamanya jin berbeda-beda. Makanya dalam Al-Qur'an itu sebenarnya sudah jelas Iya. Allah itu menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi tidak diciptakan jin dan manusianya kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah tadi. Itu pada Allah gitu loh. Jadi kita kembali pada roh. Saya katakan, saya ulangi lagi bahwa roh itu adalah energi kehidupan yang menghidupi. Energi kehidupan yang menghidupi. Makhluk seperti manusia dan jin itu sama-sama dikasih roh. Karena energi, maka ada energi yang berputar di tubuh manusia, juga di tubuh jin. Tubuh dalam arti yang di jin itu sendiri. Kalau yang saya tahu, jin itu perputaran energi tubuhnya lebih cepat dibandingkan manusia.
Sehingga kadang-kadang dunia jin itu menghitung itu lebih banyak menghitungnya lebih banyak. Kalau contoh umur manusia itu 20 tahun, jin itu mengatakan di dunianya, jadi dunia jin dia mengatakan sama-sama umur 20 tahun, dia katakan umurnya 200 tahun. 200 tahun. Sebenarnya kalau jin itu umurnya panjang-panjang sebenarnya. Mungkin karena memang perbedaan perhitungan, sama dengan kita menghitung di bumi dan di bulan dan di matahari kan beda. Betul. Dan perputaran energi jin itu lebih cepat, sehingga dia menghitung kita 10 tahun dia 100 tahun, kita 20 tahun dia 200 tahun. Makanya kalau ditanya, kamu umurnya, saya pernah tanya, kamu umurnya berapa? Kepada jin yang yang masuk ke manusia. Kamu umurnya berapa? Umur saya sama dengan sebelah bapak itu. Yang sebelah saya ini masih muda, 24 tahun. Iya, kamu sebutkan umurnya. 240 tahun, Pak. Gitu. Dia mengatakan 240. 10 kali lipat lebih karena cepat. perputarannya energinya lebih cepat. Cuman walaupun perputaran energi manusia ini lebih lambat, jin itu merasa panas. Ke tubuh manusia, merasa panas. Makanya jin itu dalam Al-Quran jelas bahwa karena jin, dimensinya berbeda. Iya, jin atau kalau jin yang jahat masuk ke tubuh manusia katakan setan. Istilah sebenarnya setan itu. Dia masuk ke tubuh manusia, kadang-kadang dia tuh nempel di bagian-bagian tubuh yang energinya lemah. Contoh misalnya di tubuh yang bagian banyak lemaknya itu. Banyak lemaknya di tubuh. Kalau yang saya pelajari, lubang energi di tubuh manusia itu ada 9 minimal. Paling besar itu di sini. 1, 2, 3, 4 kaki, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu. Lubang energi. Jadi kalau orang itu sudah pernah dimasuki, biasanya sering dimasuki. Karena ada energi lubang energi di tubuh manusia ini. Jadi pada dasarnya dikatakan roh itu adalah energi kehidupan. Jadi roh, Allah menciptakan roh. Kalau kita ceritakan misalnya, saat manusia di dalam kandungan umur 120 hari, berbentuk embrio, Allah itu mau meniupkan roh. Makanya Allah tuh mau memberikan roh. Allah tuh menanyakan dulu pada roh, alastu birabbikum, di Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Allah menanyakan pada roh. Ya, makanya Allah itu dia nyatakan di dalam Quran, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Makanya dia saat dia menurunkan, ditanya dulu, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Roh tadi menjawab, bala sahibna, engkau adalah Tuhanku yang satu dan aku tunduk. Baru sama Allah ditempatkan ke embrio itu. Dan saat memasukkan juga Allah ngasih rasa, ngasih akal, ngasih iman, ngasih iman, juga ngasih qada-qadar, artinya takdir dari manusia itu sudah ditentukan sebenarnya gitu. Saat masuk tuh dalam kandungan sampai berumur 9 bulan, artinya kan sudah berjanji sebenarnya roh kita itu, roh tadi itu, roh itu suci, yang rohnya Allah, yang bukan rohnya Allah, roh yang diciptakan oleh Allah, yang dititipkan itu. Makanya kalau ada yang mengatakan Allah itu roh, salah sebenarnya. Salah. Allah itu roh dari mana? Allah menyatakan kamu tidak akan pernah tahu saya, katakan. Ceritanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa ingin ketemu Allah, nggak bisa. Karena Allah itu maha kebenaran mutlak sejati yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Makanya Allah itu menyuruh gitu. Katanya Allah turun pada manusia berupa manusia. Dalam Injil pun sudah jelaskan bahwa Allah itu bukan manusia, yang gitu. Itu sudah jelas gitu. Jadi kembali lagi tadi Jadi roh tadi dimasukkan ke janin manusia dalam perjalanan 9 bulan. Kalau dalam Al-Quran 9 bulan 10 hari. Setelah dia lahir, makanya Allah itu menyuruh adan itu sebenarnya diingatkan, kan dia kan suruh adan itu, anak bayi lahir diadani di telinganya
suruh ingatkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, ya. Muhammad utusan Allah, kan gitu. Kan itu. Sebenarnya itu diingatkan. Habis itu setelah dia lahir, mulai besar, dipelihara oleh orang tuanya, dia oleh Allah tidak dikenai dosa. Sampai dia nanti umurnya balik ya. Balik. Umur balik itu biasanya umurnya sekitar 14-an lah, ada 13, 14 gitu. Kalau wanita ditandai dengan menstruasi itu sampai dia umurnya balik. Walaupun dia mencuri, berbuat jahat apapun, dia tidak dihitung dosanya. Ya. Jadi sampai setelah dia balik baru oleh Allah itu dihitung. Jadi setiap manusia itu diberi kanan kirinya itu diberi malaikat. Malaikat apa? Pak Ustaz? Raqib Atid ya. Yang mencatat yang kita lakukan baik dicatatnya. Yang jelek dicatat malaikat satunya. Ini mencari kita. Dan pada perjalanan manusia setelah balik itu mulai dicatat. Itu loh. Mulai dicatat sampai perjalanan dia nanti meninggal masuk kubur. Nah, setelah masuk kubur, ada yang mengatakan kalau ditinggal 7 langkah oleh orang yang mengiringi masuk kubur, baru dia rohnya akan oleh malaikat mungkar nakir, malaikat lagi ditarik, ditanya kembali janjinya dulu. Kan gitu, janjinya dulu. Kalau Pak Danca ini kan dalam perjalanan, Pak Danca ini dihitung mulai dulu ya. Tapi setelah dia baca syahadat langsung dibersihkan sini. Nol. Sehingga Pak Danca itu berangkatnya dari sini. Kan gitu loh. Ya, dari sini sampai meninggal berarti lebih sedikit secara logika ya. Iya. Secara logika lebih sedikit itu dosanya maksudnya. Iya. Ya, pahala terus ini. Sampai dikubur dia ditanya kembali oleh malaikat. Ditanya, "Marrobuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau orang di dalam perjalanan di dunianya dia mengikuti perintah ajaran agama, dia otomatis akan mengatakan Allah. Gitu. Tapi yang menjawab nanti bukan mulut, tapi ini bulu-bulu kudu. Makanya Pak Haris tadi ketemu jin bulu kudu. Ya, nanti ini yang menjawab itu rambut, bulu-bulu yang ada di tubuh yang menjawab. Mulut kita kekunci, gitu loh. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ya, kalau kita tahu Muhammad. Kalau kita jawab salah, ya sudah langsung malaikatnya ngamuk, langsung jebret gitu, disiksa. Gitu. Apakah kamu sholat? Nah ini, apakah kamu sholat itu? Itu pasti ditanya nanti. Apakah kamu sholat? Nah, kalau orang nggak pernah sholat, waduh sibuk kan, mau mengatakan nggak bisa mulutnya kita kunci. Kalau dia nggak pernah sholat, otomatis ya nggak bisa jawab, gitu. Langsung disiksa kembali, dipukul kembali. Itu di dalam kubur, Dan ini siksaan ini dalam kubur. Kalau dia berbuat jelek, gitu, di dunianya, siksaan dia menunggu sampai nanti pada hari kiamat, kan gitu. Menunggu seluruh. Nah, pada hari kiamat akan seluruh manusia makhluk akan dimatikan oleh Allah. Ya, seluruh makhluk akan dimatikan. Saya kira Rasulullah sudah memberikan kode-kode, indikator, tanda-tanda di akhir zaman itu ciri-cirinya seperti apa. Ya, munculnya Dajjal, kan ya nanti ya Dajjal. Kan Dajjal yang jelas, Dajjal ini kan ada. Saya kira kalau dibahas lebih jauh lagi itu Dajjal ini yang mengalahkan sama Nabi Isa. Nabi Isa ini akan turun lagi, tapi turunnya Nabi Isa itu bukan dia mengatakan saya ini Tuhan, enggak. Nabi Isa ini turun dia akan sebagai pengikut Rasulullah Nabi Muhammad. Karena ajaran Nabi Isa yang benar itu ya Tuhannya Allah. Dia adalah utusan. Itu sudah jelas dalam Injil itu. Kenapa diabaikan itu? Berkali-kali Nabi Isa. Allah, aku ini utusan. Allah, aku ini utusan. Tapi itu kan diabaikan. Ya, diabaikan. Jadi teman-teman Kristen itu mengabaikan itu ayat yang langsung dikatakan oleh Nabi Isa, aku ini utusan Tuhan yang dari Allah. Allahmu, Allahku dan Allahmu, kan jelas dong. Iya. Gitu loh. Jadi saya kira di saksi Yehova jelas dong. Iya. Benar ya ini Yehova itu terkait turunnya Nabi Isa kembali.
di Al-Quran itu masih ini ya debatable ya. Tapi kalau di hadis itu banyak hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun lagi, dan tidak ada satupun di Al-Hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa akan turun sebagai Tuhan. Tidak ada. Iya, tidak ada. Paling banter itu menjadi seorang hakim. Iya, Iya kan? Seorang hakim. Jadi kalau kata hakim ini masih dipermasalahkan, disetarakan Tuhan dengan Tuhan, maka Bapak hakim jadi di Tuhan, pengadilan ini sekarang Tuhan semua. Jadi hakim itu menyatakan yang hak dan batil. Iya. Ini hak, ini benar, ini salah gitu. Itu seorang hakim. Iya. Paling banter itu Ustaz, hakim. Betul, Dan itu dipermasalahkan. Ini hakim ini. Ya, jangan disetarakan hakim dengan Hakim yang adil gitu. Bapak pengadilan. Disamakan dengan Tuhan. Iya. Ya kalau mau mengatakan Nabi Isa Tuhan, Iya. Tuhan kan maha segalanya. Nabi Isa kan enggak. Iya. Nabi Isa butuh makan, Iya. butuh tidur, istirahat. Dia tidak tahu hari kiamat. Dia juga tidak tahu apakah pohon ara itu berbuah atau tidak. Masa Tuhan dikatakan Tuhan seperti itu? Ya, secara logika enggak. Memang kebenaran sejati, kebenaran mutlak itu tidak bisa dengan logika. Kebenaran mutlak itu Allah yang memberikan. Gitu. Nanti ada pelajaran khusus untuk mungkin Pak Dance Kelano. Kebenaran mutlak dan relatif. Relatif yang objektif, relatif yang subjektif. Ilmu pengetahuan akal manusia sampai pada relatif yang objektif itu. Tidak sampai ke mutlak. Makanya ajaran yang benar itu, ajaran mutlak, kebenaran mutlak, semuanya diberikan oleh Allah atau Tuhan Maha Pencipta alam ini. Semuanya diberikan. Loh, kamu ini Tuhan, ini aku ini loh, Tuhanmu, diberitahu. Cara ibadahmu begini. Kan di Islam kan diajar gini loh. Ya, kalau Islam tidak bisa membuat-buat cara ibadah itu. Saya kira di Kristen pada masa Nabi Isa nyanyi enggak? Kan tidak ada. Masa Nabi, jangan lagi joget-joget. Itu kan dibuat sendiri, disepakati. Akhirnya dianggap sebuah kebenaran. Lah, kebenaran yang disepakati itu adalah kebenaran yang relatif, objektif, tidak mutlak. Jadi sifatnya hanya di dunia itu. Gitu loh, nggak akan sampai pada kebenaran mutlak. Tapi kalau di Islam kan semuanya diatur oleh Allah. Ini loh cara beribadahmu, sholat 5 waktu, kamu puasa kan gitu. Allah yang mengatur, memang kebenaran mutlak. Gitu, bukan kesepakatan manusia. Gitu loh, bukan kesepakatan. Kita kembali lagi pada tadi. Ya, tadi belum selesai ya. Bagaimana perjalanan manusia setelah nanti hari kiamat dimatikan semua, baru sama Allah dibangkitkan. Nah, yang baik, masuk yang baik. Orang ya, yang baik. Semua manusia baik atau tidak bangkitkan semua masuk pada. Maksudnya yang baik tadi kan kalau yang buruk tingkah lakunya dan amal ibadahnya buruk, dia akan menunggu sampai masa kiamat. Iya. Penuh dengan setelah hari kiamat kan dimatikan semua ciptaan Allah itu, makhluk Allah ciptaan, makhluk Allah ciptaan. Baru nanti setelah itu dibangkitkan. Kan gitu, dibangkitkan. Dalam bangkit ini masuk pada alam akhiratnya, alam akhirat, di mana nanti di padang ya, sebuah padang mahsyar, manusia berkumpul semuanya, kan gitu, diadili. Baru ini yang dikatakan Allah yang akan mengadili satu-satu, kan gitu. Nanti kalau dia dalam perjalanan hidupnya tadi, setelah dia balik terus perjalanan hidupnya ditimbang banyak baiknya, mungkin dia langsung masuk surga, diarahkan lewat jembatan Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, kan itu masuk ke surga. Karena surga itu miliknya Allah. Surga neraka itu miliknya Allah, bukan miliknya yang lain, miliknya Allah. Makanya siapapun yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya tidak akan pernah masuk dalam surga. Berhentinya di neraka. Gitu. Jadi kalau misalnya ada manusia yang Islam nih, dia mengakui tiada Tuhan selain Allah, kemudian dia dosanya berbuat dosa, ditimbang ternyata berat dosanya, maka dia jalan di Siratal Mustaqim, ya, jatuh ke neraka, dicuci dulu, dicuci biar bersih. Setelah dicuci selesai, baru diangkat ke surga. Kan masuk akal itu, masuk akal. Kalau dia berbuat salah, dia bertobat, kalau tobatnya diampuni nanti saat di penghakiman dia tentunya dosa-dosanya diampuni. Berarti yang berat adalah timbangan kebaikannya, dia akan nyelonong masuk surga langsung. Apalagi Allah sudah berjanji saat manusia
apa itu, di akhir hidupnya dia mengatakan la ilaha illallah, dan mati langsung surga. Saya kagum pada bapak dulu, Bapak Ihsan Mogoginta. Dia kan meninggalnya saat sholat dia. Ya saat sholat terus meninggal. Ya, saya kan tahu videonya itu. CCTV. Itu luar biasa. Yang diidam-idamkan manusia. Pas sholat dia langsung itu. Berarti dia sudah la ilaha illallah. Itu. Jadi seperti itu. Jadi saat itu nanti, makanya saya katakan manusia yang tidak pernah mengakui sampai meninggal tiada Tuhan selain Allah, maka dia tidak akan pernah masuk surga, masuk neraka jelas. Makanya Allah itu murka sebenarnya. Makanya dalam Islam tuh dosa yang syirik tidak kau ampuni, yang syirik, karena namanya syirik itu mensekutukan, menduakan, mentigakan. Ya maaf ya, seperti Trinitas itu kan mentigakan Tuhan, gitu loh, mentigakan Tuhan. Itu makanya konsep Trinitas itu tahun berapa? 325 apa 350 tak? Setelah wafatnya Nabi Isa baru ada konsep itu, yang dipelajari Pak Dancil. Trinitas itu 325 tahun ya setelah Yesus meninggal. Ini konsili Nia 325 tahun, 3 abad seperempat setelah. Tapi ada tiga konsili itu, 351, 380 di Kristen itu. Yang saya ingat, saya dulu tahun berapa itu belajar, ya gitu. Ya, jadi itu perjalanan manusia. Sehingga kesimpulannya sebenarnya roh yang dikatakan roh itu adalah energi kehidupan yang menghidupi makhluk ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah. Sebagai salah satu bagian komponen. Iya, komponen, bukan Allah itu sendiri. Jin. Masa Allah adalah roh? Salah, roh Allah kok roh. Dari mana tahu Allah roh? Apakah di Injil? Siapa yang mengatakan? Maaf ya. Injil ini kan kayak sebuah catatan. Anggap bercerita tentang Tuhan kan gitu loh. Ya. Jadi kan tulisan itu. Makanya di Injil itu dipisah. Yang kata-kata Yesus di merah ya, tulis merah, yang lain enggak. Jadi orang yang merangkai bahasa berdasarkan mungkin dia mendengar, mengatakan. Kalau Al-Quran itu diberikan Allah, diturunkan pada Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad diajarkan langsung, tidak dikurangi, tidak ditambahi oleh Nabi Muhammad. Bisa membedakan, Pak ya? Iya. Jadi kalau Injil itu kan, misalnya saya menulis tentang Injil zaman dulu, saya adalah penulis Injil, saya terserah saya beri nama suratnya Yohanes, ya nih, makanya surat Yohanes, Markus, Lukas yang di Bible itu ya Yohanes yang mana kan gitu, jelas. Kalau di hadis jelas, menurut ini, dari ini ke ini, dari ini, itu rangkaian bisa diilmiahkan. Gitu. Kenapa? Ada rangkaiannya. Kalau di hadis, kalau yang menulis ini pernah berdusta enggak? Kalau berdusta tidak bisa dipercaya. Tapi kalau di Injil kan tidak ada seperti itu. Hadis loh, hadis ini. Beda kalau Al-Quran memang dari Allah pada Nabi Muhammad diturunkan pada umat. Udah gitu. Final. Makanya di dalamnya diajarkan oleh Allah. Kalau kamu ingin tahu saya, pelajari ini. Gitu loh. Cara ibadahmu begini, dirikan sholat, dirikan puasa, beri zakat, naik haji, kan gitu. Kan itu. Ya, ini kebenaran mutlak itu, kebenaran mutlak. Jadi Allah dan manusia nggak nyampe secara akal. Manusia pada Allah tuh nggak nyampe. Itu sudah dialami Allah tadi sama Nabi Ibrahim, Nabi Musa ingin tahu Allah, enggak pernah bisa. Makanya Nabi Musa ingin tahu Allah, ada malaikat lihat langsung pingsan. Ya, gunungnya meletus, bukitnya pingsan. Tidak bisa. Allah, makanya Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa memikirkan tentang datku, datnya Allah. Jadi kalau ada orang bercerita, saya didatangi Tuhan yang mana dulu kan itu. Karena kalau di Kristen itu kan ada Tuhannya Yehova lain, ya toh? Tuhannya Oneness lain, ya Tuhannya Trinitas lain, kan gitu. Saya didatangi Tuhan, apalagi ada yang murtadin itu, ya kalau di murtadin
saya ya tidur sama Tuhan, saya melihat Tuhan macam-macam. Ya secara nggak masuk, ya nggak masuk akal gitu loh. Kok ketemu Tuhan? Ya bro, Tuhan nggak bisa, Tuhan dilihat di Injil sendiri ada, nggak bisa dilihat. Ya Tuhan tuh nggak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar, kan jelas. Itu. Kalau orang membuat rangkaian kata kemudian menyatakan sesuatu ini lagi di Injil itu kan sebenarnya rangkaian penulis yang ditulis kemudian inilah firman. Sekarang perkataan arti firman itu apa? Ya, firman itu kan perkataan yang berasal dari Allah. Tuhan Maha Pencipta, Tuhan. Itu namanya firman. Kalau Yesus atau Nabi Isa mengatakan firman, Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu sebenarnya firman dari Allah itu. Makanya Yesus di surat apa saya lupa itu, di Lukas atau ya dikatakan segala firman yang engkau sampaikan telah aku sampaikan pada Yesus yang mengatakan. Berarti kan dia nerima dari Allah, itu loh, dari Allah nerima disampaikan, gitu loh. Jadi firman itu sebenarnya perkataan, firman Allah perkataan Allah, gitu loh. Makanya kalau dalam Islam itu kalau Nabi tidak dikatakan firman, sabda Nabi, gitu loh. Ya, kalau Al-Quran kalau kata-kata Allah dikatakan firman Allah. Ya, kalau di hadis sabda Nabi, kalau Nabi yang mengatakan sabda Nabi. Di Islam itu dipisah itu. Islam itu dipisah. Jadi itu sebenarnya. Cuman memang pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Gitu loh. Makanya orang itu kalau ingin mencari kebenaran yang benar, baca dulu, ajari dulu mana itu kebenaran mutlak, kebenaran relatif, baru masuk ke sana, baru akan clear nanti. Katanya pendeta Hatidi, clear gitu. Nah ini belum masuk ke masalah roh gitu loh, masalah jin apa gitu loh ya. Ya saya kira kalau bicara jin tadi Pak Haris sudah pernah melihat jin kata di Norwegia ya. Merasa. Jin itu bisa dilihat kalau dia menyerupai. Makanya dia menyerupai hewan, menyerupai orang. Ya. Maaf ya, itu. Kodong roh. Sebenarnya saya katakan jin kan punya roh. Makanya banyak orang-orang itu dia memanggil roh atau jin korin sebenarnya. Jin korin. Jadi kadang-kadang ada orang yang pintar itu dia menarik. Contoh, misalnya, zamannya siapa itu? Pangeran Diponegoro, jin korinnya ditarik, dimasukkan ke orang, gitu loh. Dimasukkan ke orang yang mana dulu, orang yang peka tentunya. Tidak semua orang bisa, orang yang peka. Baru dia nggak sadar. Nanti dari kata-katanya, ya seperti seperti Pangeran Diponegoro. Kalau siapa yang tahu kata-kata Pangeran Diponegoro, cari aja yang ya jin korin itu sebenarnya. Ya. Cari aja yang jinnya siapa ya. Misalnya jin korinnya Gus Dur misalnya, cari nanti kata-katanya seperti itu loh. Ya itu jin korin lah. Ya jin korin itu. Jadi beberapa hal terkait itu yang saya ketahui gitu. Jadi ada menarik. Ada kesimpulan besar ya, yakni yang pertama adalah roh itu adalah ciptaan. Roh itu adalah ciptaan yang merupakan bagian komponen yang membentuk makhluk. Yang menghidupkan. Ya, menghidupkan makhluk. Makhluk itu ciptaan Allah. Ya. Roh itu adalah ciptaan. Ya. Makhluknya yang diciptakan oleh Allah. Berarti roh sendiri juga makhluk. Ya. Karena ciptaan Allah. Ya. Bukti bahwa roh itu ciptaan adalah ketika Yesus disalib, kemudian dia mati, rohnya berarti ditarik, diambil, dipasang lagi kan begitu. Berarti roh ini adalah ciptaan. Kemudian kita bertanya tentang Roh Kudus juga. Roh Kudus ini kesimpulannya kalau di versi Islam itu adalah malaikat. Makanya kenapa malaikat dikatakan Roh Kudus? Karena malaikat itu dikasih roh, dikasih akal, tapi tidak dikasih nafsu. Sehingga dia selalu berbuat baik. Kebalikannya setan atau iblis, dikasih roh, dikasih nafsu, tidak diberi iman. Jadi kalau malaikat itu diberi roh,
diberi akal, diberi iman, sehingga dia selalu berbuat baik. Kebalikannya, iblis itu tidak diberi iman, diberi roh, diberi nafsu. Dia berbuat jelek terus, iblis itu. Makanya kalau Islam, karena malaikat selalu berbuat baik, maka dikatakan Roh Kudus. Karena malaikat memang tidak diberi bentuk ya, suci selalu. Iya, makanya yang tidak dikatakan tidak diberi bentuk, manusia ini kan terdiri dari bentuk, akal, dikasih iman, rasa, nafsu, itu loh, dikasih nafsu. Sehingga manusia, kalau manusia ini kan gabungan, kalau istilah manusia dikatakan manusia itu manusia yang hidup ya. Kalau dia punya jiwa sama raga itu bentuk tubuh, jiwa itu yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya ada roh dan akal. Roh, akal, rasa, jiwa itu terdiri dari roh, akal, rasa. Dalam teorinya, saya gabungkan dengan teori ilmiah ya, teorinya Sigmund Freud. Dalam psikoanalitis, Sigmund Freud itu mengatakan di dalam diri manusia 3 komponen, id, ego, superego. Ngerti? Ini nanti kalau saya jelaskan ada ukurannya nih. Super ego ini kalau diukur, mengukur super ego di dalam diri manusia pakai IQ. Yang id memakai apa? EQ, emotional quotient. Yang super ego ukurannya melalui SQ. Ini bisa diturunkan bahasanya nanti. Tapi itu di bahasan yang lain itu, gitunya. Psikoanalitis teorinya Sigmund Freud. Iya, boleh. Tapi kesimpulan dari beliau Tuan Guru bahwa roh itu adalah ciptaan, energi kehidupan yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Di antaranya menghidupkan malaikat, manusia, hewan, jin dan lain sebagainya. Dan berarti kalau konsep di Kristen itu berbeda dengan Islam. Konsep di Kristen ada Tuhan, ada 3, Trinitas itu ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Tetapi dalam Islam, kalau mengikuti dari apa yang dipaparkan oleh Tuan Guru Bapak Dr. Mohyi, bahwa Allah itu sudah mutlak, sudah Tuhan yang tidak setara dengan yang lainnya. Sedangkan Yesus juga ciptaan, yang dia juga diberikan roh untuk kehidupan. Terus kemudian Roh Kudus juga adalah ciptaan juga, karena dia hanya sekedar malaikat, begitu. Itu versi Islam. Dan ini yang menjadi rancu juga, saudara kita Kristiani kadang menganaktirikan yang lain, begitu Tuan Guru. Sering menyebut Yesus selalu, sedangkan Tuhan Bapa jarang disebut. Kadang Roh Kudus, bahkan Roh Kudus bertahun-tahun saudara kita Kristiani hidup jarang menyebut Roh Kudus. Yang aneh itu, yang aliran oneness. Kalau saksi Yehova kan Allah Bapa. Iya, maksudnya Roh Kudus jarang disebut. Kalau ada apa-apa, ada musibah selalu Yesus yang disebut. Roh Kudus seharusnya kalau begitu logika akal sehat, harusnya salah satu Tuhan pasti marah. Iya, mestinya. Iya, boleh, silakan Tuan Guru. Saya tambahkan tadi ya, disinggung tentang Tuhan. Ini etimologi Tuhan. Iya. Ini berdasarkan fakta sejarah serta berdasarkan Google juga. Kata Tuhan itu sudah dipakai oleh orang Malaysia dalam bahasa Melayu, itu artinya tuan. Tuhan itu artinya tuan. Ada hubungan dengan Lord, tuan. Tuan itu berarti memerintah. Yang dipertuan, penguasa. Nah, kata Tuhan ini berasal dari bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta itu sebelum Yesus lahir itu sudah ada. Jauh sebelum Yesus bahasa Sangsekerta itu sudah ada. Nah, kata Tuhan itu diambil dari 2 kata, tu dengan yang. Nah, yang ini sesembahan. Yang tinggal di surga. Nah, biasanya tu dan yang ini konon faktanya dia adalah sesembahannya Buddha dan Hindu. Ya. Nah, kalau kita melekatkan kepada Yesus yang adalah nabi,
disebut Tuhan Yesus, ini tidak searah lagi dengan sesembahan Muslim dengan Kristen, sekalipun berkristen dengan Muslim itu beda, tetapi dia kan satu sang pencipta, bukan? Nah, sedangkan Allah sesembahnya Buddha dengan Hindu berbeda. Jadi menurut saya kata Yesus itu kita lekatkan dengan bahasa asli itu lebih tepat, Kurios Yesus. Toh Kurios artinya Tuan. Tuan. Atau dilekatkan dengan Adon. Adon itu artinya Tuan. Jadi Kurios Yesus artinya Tuan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Karena kata Tuhan itu sesembahan. Ketika kita lekatkan Tuhan Yesus, jadi sesembahan dia. Sedangkan itu Nabi, karena kata Tuhan sesembahan. Menurut kepercayaan Buddha dan Hindu. Ya. Kembali lagi pada kalau dalam Injil ada perubahan itu ya, cetakan berbeda itu. Dulunya Tuan dan Guru jadi Tuhan. Oh ya, saya mau akan ke sana. Kalau Alkitab dulu itu awal penterjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris, lalu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris ke bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, itu ditulis Tuan. Jadi semua kata Kurios ditulis Tuan, bukan Tuhan. Cuman ada penterjemahan ditulislah Tuhan. Pada dasarnya terjemahan awal Tuan, bukan Tuhan. Tetapi ada satu gereja yang pusat di Amerika, Jehovah Witness, Saksi Yehova. Alkitab ditulis masih berdasarkan bahasa asli. Ya ini mereka cetak, kalau tidak salah mereka cetak di Jepang. Kalau tidak salah ada seorang pakar witness Yehova. Nah, itu semua tertulis Tuan Yesus. Jadi bukan Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi ini berdasarkan bahasa asli, Adon atau Kurios itu sendiri. Jelas sekali. Kalau kita pakai bahasa asli, pasti tidak kesasar. Ada patokan. Ada patokan. Karena kan memang makanya di Arab itu, kalau di Al-Quran itu sampai kapanpun ya tidak bisa ada patokannya. Al-Quran mesti ada bahasa Arabnya. Perubahan di satu negara, perubahan bahasa. Bahasa itu sebenarnya kan kesepakatan. Bahasa itu adalah kebenaran relatif yang objektif karena kesepakatan manusia, dan itu bisa berubah. Dan bahasa ini di Quran selalu dicek, di cross check ke Al-Qurannya gitu. Sehingga walaupun bahasa di suatu daerah itu berubah, nanti akan disesuaikan bahasanya gitu. Makanya dan tentunya yang namanya kebenaran relatif yang objektif itu bisa berubah entah jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau kita bicara ilmu pengetahuan yang berasal dari akal, ya dari akal, itu sebenarnya bicara mengenai kebenaran relatif yang objektif. Nggak akan bisa, bukan bicara kebenaran mutlak. Makanya dalam metodologi penemuan kebenaran ada ilmiah, tidak ilmiah. Kebenaran agama itu tidak ilmiah, kebenaran Tuhan tidak ilmiah. Cara penemuannya tidak ilmiah. Walaupun isinya bisa diilmiahkan, sebagian bisa diilmiahkan. Cara penemuannya ada 6 macam. Ada 6 macam penemuan kebenaran non ilmiah. Ada ilmiah dan tidak ilmiah. Satu, kebenaran yang ditemukan karena wahyu pemberitahuan Allah. Ya, agama itu. 2, karena otoritas, orang yang berbicara punya jabatan. Karena apalagi spekulasi, karena intuisi ini ditemukan oleh orang yang punya yang dikatakan paranormal memang ada paranormal. Saya kira banyak polisi juga yang intel itu mencari seseorang, oh ini ada pembunuhan, itu banyak juga loh. Saya tanya ke polisi itu banyak kedatang ke paranormal, mengatakan oh ada di daerah sana, ditemukan, ternyata benar. Itu sebuah kebenaran tapi tidak ilmiah, itu loh, tidak ilmiah.
Sedangkan penemuan kebenaran yang ilmiah itu kebenaran yang melalui langkah-langkah tertentu yang sistematis, logis, ada fakta. Itu yang ilmiah. Dan tentunya kebenaran ilmiah ini masuk pada ranah level kebenaran relatif yang objektif. Objektif, bukan kebenaran mutlak. Kebenaran, saya katakan kebenaran mutlak itu datangnya dari Allah. Allah yang mengatur semuanya. Karena itu diberitahukan. Jadi agama itu bukan manusia loh yang menemukan, yang menyebutkan yang benar. Allah memberikan. Kan itu zaman Nabi Ibrahim dulu Allah memberikan. Karena Allah tuh Maha tahu, manusia tidak akan nyampe pada zatku. Manusia tidak akan nyampe pada Allah. Istilahnya apa? Pikiran. Makanya Nabi Ibrahim mencari kemana-mana enggak pernah ketemu Tuhan. Makanya ketemu Allah. Ya, kita kembali pada Tuhan, masalah Tuhan ya. Tuhan itu kan sesembahan kan gitu ya. Iya. Kalau dalam Islam itu ilah. Ya, sesembahan namanya Allah kalau dalam Islam. Kadang-kadang kita juga harus tahu kalau teman-teman Kristen mengatakan Tuhan, lah Tuhan yang mana? Mungkin kalau aliran Saksi Yehova mengatakan Tuhan ya Allah Bapa itu. Tapi kalau yang aliran Trinitas sama dia mengatakan Yesus. Yang oneness itu mengatakan Yesus, Tuhannya ya Yesus. Gitu. Jadi kalau saya lihat di Kristen itu banyak diwarnai oleh Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Mungkin ya kalau dalam Islam pada mulanya setiap Allah mau menciptakan makhluk itu diawali oleh dengan berfirman, berkehendak, kun fayakun, jadilah maka jadilah gitu. Jadi mungkin yang penulisnya nggak tahu lagi lah. Kita kan nggak bisa istilahnya mengoreksi terlalu jauh tentang ya kitab orang lain gitu ya. Mestinya mereka itu mana yang benar-benar firman, mana yang bukan gitu. Itu harus jelas. Monggo. Tadi disebutkan toh pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi bersama-sama dengan Allah itu maksudnya itu sebetulnya dari Allah diberikan kepada Isa Al-Masih itu sendiri. Seperti saya katakan tadi, kata Lego, dia pencipta firman, dia sumber firman itu pikiran Allah. Lalu dia berfirman, dia masukkan kepada Isa Al-Masih, itu logos, itu firman. Jadi itu ada arti bersama-sama dengan Allah. Kenapa firman adalah Allah? Karena firman itu dari Allah itu sendiri. Ketika firman itu diberikan kepada Yesus, Yesus bukan firman. Nah, ini kan misalnya firman ini bisa ditulis bukan? Ini misalnya saya tulis buku. Apakah isinya itu dan jamumek? Bukan. Demikian juga firman yang ditaruh kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan di Yohanes 1 masih ada rentetan tanda. Ini dipakai oleh sahabat-sahabat saya, para pendeta, membuktikan katanya Yesus adalah Tuhan. Katanya gini, firman menjelma menjadi manusia. Itu bukan manusia. Dalam bahasa asli flesh, sorkos. Bahasa Inggris flesh. Bukan menjelma manusia, tetapi menjadi daging. Nah, itu dalam ilmu teologi, daging itu figur firman atau makanan rohani. Jadi daging itu lambang makanan rohani. Nah, makanan rohani di ayat tadi ada kepada umat manusia, kepada kita. Nah, di situ disebut kepada kita. Oleh dia kepada kita dan dianugerahkan kepada Yesus Kristus. Jadi Yesus bukan sumber firman, tetapi dianugerahkan kepada Yesus. Yang menyampaikan firman, yang diberi firman. Itu kelanjutan daripada firman menjadi daging. Bukan maksud saya menjadi daging, bukan menjadi manusia. Baru di bawahnya itu bahwa disebutkan firman itu ada pada kita. Dan itu dianugerahkan kepada Yesus. Jadi kalau dianugerahkan kepada Yesus, saya tanya Pak Dance, dia bukan sumber firman, tetapi firman diberikan kepada dia. Kan ada di Kristen yang mengatakan gini, Pak Dance. Saya baca kok, sebentar saya mencari lagi. Ya, silakan. Kalau mereka menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah firman, ada yang begitu kan? Makanya kalau Yesus itu adalah firman, dimasukkan ke ayat berapa itu yang mengatakan segala firman yang telah
engkau sampaikan, telah aku sampaikan. Banyak kok ya. Kalau itu Yesus adalah firman, pasang aja Yesus, pasang gitu. Segala Yesus yang telah segala Yesus yang telah aku terima, kan gitu. Jadi kacau nanti terjemahannya. Jadi yang secara simpel, mungkin memang saya tahu kalau istilahnya, kalau teman-teman kita kan menerjemahkan tidak hanya sesimpel itu. Ya namanya keyakinan ya, kita tetap. Baik, seperti sudah clear Pak Guru. Ya, sepertinya sudah clear. Boleh, ini kita akhiri dulu. Ini sudah clear, sudah bagus sekali diskusinya. Dan closing akan disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Aristobing in English, tidak apa-apa. Yeah. No problem. Please. Closing. Closing dan salam. Well, that was an interesting conversation. Menurut aku, to summarize what I understand, you have the ruh and you have the jinn. To me, it's two different things. And Dr. Ustaz, you talked about many subject matters in your description, and also Bang Danche talked about the journey from Matthew, which I think we need more time, because if you're talking about the Sirat, it's a long story. If you're talking about the grave and the punishment, it's a long story. If you're talking about the questions of the grave, it's based on what we did in this life. And then if you're talking about the punishment, etc. So I think we need to come back to Quran and Hadith to understand more or explain more in the details and understanding of the ruh and the jinn. Because to the ruh, the ruh that I know is what Allah put into Adam, and the jinn was a creation from fire, from the smokeless fire. And the men were created by the different parts of the clay of the earth. So your descriptions were great. I think it was very simple clarity of understanding of how for people to understand. But the information is from the Quran, and that's what we should follow, right? Because that's how we should understand and explain the understanding of what we're talking about, which is the difference between the ruh and the jinn. My experience with jinn was more of a feeling. It wasn't a meeting. Maybe you did the ruqyah. If you did the ruqyah, you're going to meet the jinn. Yes. I didn't do ruqyah. I hear a lot of stories. And so if we're talking about jinn, this is a very tough subject, because you're getting into the interaction between the jinn and man. And when that combines, it's an experience. And sometimes it's a dangerous experience for who are part of it, but it's also an experience to release the jinn from the man. And because the jinn will overtake the man, because if they have the ibadah or they don't have the ibadah, if they have the iman or they don't have the iman. And so this conversation was a broad discussion, but we need more time on each subject, because we started with the jinn and the ruh, and then we became into the description of what Dr. Ustaz here talked about. And so yes, so I think we should wrap it up with the dua, inshallah, that Allah keep us on the guided path of Islam. Maaf aku pakai bahasa English, but to be exact of what I want to say, Ustaz Ipong, terima kasih for having us here for this occasion, and of course Doctor for allowing us to be here, and my brother Bang Danche, thank you for the description from the what we understand from the Christianity. Inshallah, we stay to the path of the guidance of the Quran and the Sunnah, and
Bismillahirrahmanirrahim. We'll let Ustaz Ipong to finish the doa, inshallah. Oke, baik. Terima kasih. Tanpa memperpanjang waktu, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini memang salah satu penggerak daripada Wadah Mu'alaf di Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui kami memang berorganisasi. Jadi memang bercabang, beranting, sehingga memiliki sampai sekarang kurang lebih 800 anggota dan banyak sekali masalah yang datang ke kami. Ada yang terusir, ada yang faktor ekonomi, ada yang minta rumah singgah mu'alaf. Nah, kami di sini memang belum ada itu. Jadi kami mohon harapannya dengan adanya tanah yang 700 sampai 800 itu kita bisa bangunkan 3 lantai. Insyaallah. Dan itu bisa menampung mereka semua. Dan ini akan jadi pusat mu'alaf ya Bunda ya. Iya, insyaallah harapan kami di sini ada pemerhati dari manapun berada untuk mendirikan pusat sentral para mu'alaf di sini dan lain sebagainya, pondok pesantren atau apalah seperti itu, minimal pondok pesantren sentral mu'alaf di Kota Manado. Ya, seperti itu. Baik. Ya, bagi saudara seiman dimanapun berada, insya Allah kami di Sulawesi Utara membutuhkan banyak uluran tangan daripada seluruh sahabat donatur dimanapun berada. Mohon dukung pergerakan kami di sini. Kami adalah wadah penggerak sukarelawan dari Ayah Sofia yang alhamdulillah sampai detik ini sangat aktif bergerak di 15 kabupaten kota yang berada. Masya Allah, dan kami sudah memiliki 7 kabupaten kota bernaung di Sulawesi Utara dan banyak sekali problem yang saya hadapi di sini. Oleh karenanya memang butuh uluran daripada sahabat setia muslimin muslimat dimanapun berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah